bisa beribadah bersama-sama. Sebelum mulai ibadah kita mau berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan untuk beribadah pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Mari kita mau angkat satu pujian, kita mau membesarkan nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, haleluya. Yeah.
Shalom saudara, apa kabar? Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas siang hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, atas kekuatan, kesehatan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai siang hari ini. Kami mau dengar firman-Mu, berfirman kepada kami. Bukan kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami, tetapi karena Roh Kudus yang memberitahukan kepada kami apa yang harus kami kerjakan yang sesuai dengan maunya Tuhan melalui firman-Mu pada siang hari ini. Berfirman kepada kami siap mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, semua sehat-sehat. Puji Tuhan. Berapa minggu kemarin kita merayakan memperingati Paskah. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, pada hari yang ketiga bangkit. Nanti awal Mei itu hari yang ke-40 dia akan naik ke sorga. Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam masa transisi ini, masa yang kosong ini, sejak Yesus bangkit terus mau kembali ke sorga, kita tetap mesti berjaga-jaga. Ada satu cerita di Alkitab tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kita baca ya saudara. Matius pasal 25 ayat yang pertama. Saya bacakan ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus akan naik ke sorga, menyediakan tempat buat kita. Kapan dia balik? Tidak ada yang tahu seorang pun. Ayat-ayat yang kita sudah baca ini memperingatkan kita, mengingatkan kita supaya kita tetap berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu akan hari maupun saatnya Tuhan Yesus akan datang kembali. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ke-10-10-nya membawa pelita. Mazmur 119 ayat 105 bilang, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi pelita itu firman Tuhan. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Dua-duanya 10-10-nya ini ada firman Tuhan dan tahu firman Tuhan. Ini orang yang tahu firman Tuhan itu ya orang Kristen gitu loh. Orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Jadi 10-10-nya ini rupanya sudah kenal Tuhan, sudah tahu Tuhan, sudah tahu firman Tuhan, sering mendengar firman Tuhan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya 5 gadis yang bodoh sudah dapat firman Tuhan, dia tidak memelihara dalam hatinya, dalam kehidupannya.
Tetapi 5 gadis yang bijaksana, dia sudah dengar firman Tuhan. Dia memelihara dalam kehidupannya dengan bantuan Roh Kudus. Ada minyak yang dipersiapkan. Kita tahu firman Tuhan. Tapi kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar, itu kita perlu Roh Kudus. Jadi banyak di antara kita ibadah sama-sama satu gereja, ibadahnya sama, jamnya sama, pendetanya yang khotbah sama. Tapi lihat saudara, 5 gadis bijaksana, dia tahu, dia sudah mendengar firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan. Dia perlu Roh Kudus. Sebab itu dia, yang 5 gadis bijaksana ini menyediakan ada serep minyak, Roh Kudus, ada Roh Kudus. Terus kehidupan sehari-hari kita dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin semuanya juga ada masalah, saudara. Semuanya ada masalah, semua orang hidup pasti ada masalah. Yang membuat perbedaan orang Kristen A, orang Kristen B, yang membuat perbedaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh adalah minyak, Roh Kudus. Sehebat-hebatnya kita, pengetahuan firman Tuhan yang lotok di luar kepala kanan, di luar kepala sampai lupa ya saudara. Firman Tuhannya bagus, dengar firman Tuhannya terus. Tapi kalau tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan firman Tuhan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus itu yang menolong kita, yang memimpin kita untuk kita mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita pelihara itu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kapan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Yohanes 1 ayat 12 bilang, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, sejak saat itu Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita diakui sebagai anak. Yohanes 1 ayat 12. Saya mau bacakan. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus sejak kapan? Sejak menerima Yesus sebagai Tuhan. Sejak saat itu ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada pelita dengar firman Tuhan, tapi tidak ada minyak Roh Kudus, sia-sia. Orang tahu firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Itu sama dengan ahli Taurat. Ahli Taurat itu kalau teman-teman saya selalu bikin lelucon gitu ya. Jadi dia pakai baju gombrang gitu loh. Jadi ketika digibas-gibas begitu, yang keluar itu ayat-ayat firman Tuhan semua. Saudara-saudara sekalian, kita dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Tapi tanpa pertolongan Roh Kudus, kita hanya menjadi seperti ahli Taurat. Ngerti firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Tidak mampu melakukannya. Mungkin kita mau melakukannya. Oh, firman Tuhan ini sama-sama satu gereja, sama-sama jemaat, dengar firman Tuhannya sama, jam ibadahnya sama. Ketika firman Tuhan diberikan, ditaburkan, mungkin di antara kita bilang, oh ini firman Tuhan buat saya, ini buat pegangan saya nih. Puji Tuhan, Tuhan pasti menolong saya.
firman Tuhan pagi ini menguatkan saya. Ini ayat firman Tuhan ini saya pegang. Saya ingat terus nih firman Tuhan bahwa Tuhan menolong saya. Tapi ketika sudah pulang dari gereja, kesandung, dia lupa. Dia lupa firman Tuhan yang dia dengar. Bukan karena kekuatan dia, tetapi benar-benar karena pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus saja yang mengingatkan kita akan firman Tuhan. Roh Kudus saja yang memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu melakukan firman Tuhan. Jadi jangan pikir, waduh saya udah S1, S2, S3 gitu loh. Terus saya lebih rohani daripada yang lain. Enggak, saudara. Percuma rohani juga, tapi kalau tidak melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus, sia-sia. 5 gadis bodoh. Kita nggak mau jadi gadis yang bodoh. Kita mau siang ini menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang tahu firman Tuhan, tapi juga memelihara firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara sekalian, Roh Kudus bulan depan Mei, Yesus naik ke sorga. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus bilang, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia akan memberikan kepada kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Roh Kudus ini yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-13. Kita baca. Kisah Rasul pasal yang ke-19 mulai ayat yang ke-13. Saudara-saudara, kita perlu minyak itu. Kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah diberikan dalam kehidupan kita. Mari kita pelihara Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Ketika kita selama ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, mungkin kita lemah, saudara. Tapi mari kita minta terus Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus, jangan jauh dari kehidupanku. Roh Kudus tetap dalam kehidupanku. Roh Kudus terus memimpin kehidupanku sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Ini cerita Kisah Rasul 19 ayat yang ke-13. Kita baca, saudara. Ini cerita tentang anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Saudara-saudara sekalian, ketika kita terima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Ada Roh Kudus dan pelihara terus Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, lalu kita berdoa,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kasih solusinya dan memberikan saya kemenangan atas masalah ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menang atas masalah karena ada nama Yesus dan ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita pelihara terus Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, repot saudara. Roh Kudus itu tetap ada di dalam kehidupan kita, tapi seringkali dengan perbuatan-perbuatan kita yang mendukakan Roh Kudus, yang menyakiti hati Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, membuat Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita itu diam, tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara sekalian, dengan kita melakukan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, kita memperoleh kekuatan terus dan Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus memimpin kehidupan kita selalu. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak saat itu kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kuasa menjadi kita, kuasa yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah itu sama dengan kuasa yang dari Tuhan. Karena ketika ada anak Presiden Jokowi, Pak Jokowi, anak Presiden Pak Jokowi lewat, itu kuasa power dari papanya Pak Jokowi itu melekat sama dia. Nggak ada orang yang, waduh, ini siapa nih? Wah, anak Presiden Pak Jokowi ya. Wah, terus dia isengin gitu. Nggak berani. Jadi nama yang melekat, kuasa power yang melekat pada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi itu melekat juga di dalam kehidupan anaknya. Jadi kita pun sama, kuasa yang Yesus miliki itu diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Kita punya power, saudara. Di kisah ini cerita sama ini, saudara. Sama dengan 5 gadis bijaksana dengan 5 gadis bodoh yang tadi. Ini sama, ceritanya sama dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Tapi cerita ini samanya dengan 5 gadis yang bodoh, yang tahu firman Tuhan tapi tidak ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Ini cerita anak-anak Sekewa. Ada orang yang kerasukan roh jahat. Lalu anak-anak Sekewa ini imam, imam kepala Yahudi, Pak Sekewa namanya. Lalu nih ada anaknya ini, ada yang kerasukan roh jahat. Lalu anak-anaknya ini bilang sama orang yang kerasukan roh jahat itu, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Gitu, saudara. Mereka yang melakukan hal itu 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Sekewa. Saudara-saudara sekalian, ada orang yang kemasukan roh jahat lalu diusir. Aku menyumpahi kamu, katanya, demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Lalu roh jahatnya itu bilang, Yesus saya kenal, aku kenal. Paulus aku tahu. Kamu, siapa kamu, katanya. Lalu dihajar habis-habisan, digagahi, terus dikalahkan 7-7-nya, lari sampai telanjang dan luka-luka. Saudara-saudara sekalian, ketika kita berdoa, terus belum, seakan-akan Tuhan belum menjawab, doa lagi dengan tidak jemu-jemu. Yang menjadi pedoman, Roh Kudus itu ada nggak? Masih kita
perlukan nggak? Masih kita pakai nggak? Masih kita aktifkan nggak kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi masalah. Mari saudara-saudara sekalian, kita aktifkan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita aktifkan terus. Jadi dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Pagi-pagi kita bangun, kita berdoa. Roh Kudus tolong saya, tolong saya. Roh Kudus kuatkan saya. Gitu loh ya. Jadi Roh Kudus itu kita ajak bicara terus dalam kehidupan kita. Jangan dimatiin dengan saya mau melakukan sesuatu nih. Saya mau buka usaha. Saya mau buka toko baju. Lalu saya buka aja sendiri. Tanpa melibatkan, tanpa tanya sama Roh Kudus. Itu membuat Roh Kudus diam tuh. Tidak aktif. Jadi, saya mau buka toko baju nih. Kita berdoa dulu, Tuhan, Roh Kudus, saya punya rencana ini buka toko baju. Terserah Tuhan. Gimana maunya Tuhan, bagaimana maunya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya. Saya percayakan kepada Roh Kudus dalam saya membuka usaha ini. Bukan kehendak saya, kekuatan saya, tetapi Roh Kudus yang menolong saya, yang memberkati saya. Tuhan tolong, aku percayakan, aku mengandalkan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu cara mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Anak-anak Skewa ini tidak tahu cara mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupannya. Jadi, aku sumpahin kau dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, katanya. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, biar kita terus bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kita. Kita pelihara terus Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus itu boleh aktif dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, kita mau baca. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ini perhatikan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b. Sebab roh, lihat, dari rohnya itu roh, hurufnya besar. Sebab roh, nah ini Roh Kudus. Sebab Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar daripada rohnya kecil, roh-roh yang ada di dalam dunia. Jadi, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita, itu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. Aktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Aktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan ayat ini boleh kita hafalkan. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu, Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi ketika ada kuasa-kuasa lain terus berhadapan dengan kita, selesai. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. Roh kita lebih besar, Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar. Nah, itu yang kita aktifkan terus Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu adalah Roh Tuhan sendiri, Roh Allah sendiri.
Roh Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Jadi apapun yang kita hadapi, karena ada Roh Allah dalam kehidupan kita, pasti semuanya bisa diselesaikan. Selesai semuanya. 1 Korintus 2 ayat 11a. Kita baca ini 1 Korintus 2 ayat yang ke-11 bagian A saja. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia? Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Roh Allah. Jadi ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, kalau kita mengaktifkan terus Roh Kudus dalam kehidupan kita dengan bertanya, dengan menyerahkan apa yang kita akan lakukan kepada Dia, mengandalkan Dia, mengaktifkan gitu dong. Itu secara tidak langsung kita dikasih tahu apa yang sebenarnya Tuhan Yesus mau kita lakukan. Kadang kita bertanya loh, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau supaya saya lakukan? Gitu loh. Padahal di dalam kita itu ada Roh Allah. Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Allah gitu loh. Jadi demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain dari Roh Allah. Roh Allah itu ada dalam kehidupan kita. Jadi apa yang Allah inginkan, yang Tuhan Yesus inginkan, kita pasti tahu melalui siapa? Benar, melalui Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita. Melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita ini, Roh Kudus ini memberitahukan apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Jadi, mari saudara, kita sudah dikasih Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita aktifkan itu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengan mengandalkan Dia, bertanya kepada Dia, mengutamakan Dia. Itu dengan cara itu kita mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita sekarang tahu apa sih yang Tuhan mau buat kita lakukan. Kadang kita kan nggak sadar gitu loh. Kita melakukan ini, kenapa bisa? Lu tahu itu yang dikehendaki Tuhan. Ya kira-kira, padahal bukan kira-kira, padahal memang tahu. Karena apa? Karena Roh Allah ada dalam kehidupan kita, dan Roh Allah itu yang memberitahu kepada kita apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan gitu loh. Saudara-saudara sekalian, 1 Korintus 3 ayat 16, Roh Kudus diam di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara-saudara sekalian, Roh Allah, Yesus punya roh. Itu yang diam di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, Roh Allah diam di dalam diri kita, saudara. Diam di dalam kita. Sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah diberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, Mei nanti akan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kita menanti-nantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tidak ada orang yang mampu bertahan dalam kehidupan ini, menghadapi masalah-masalah kehidupan ini, kalau tanpa Roh Kudus. Siapa yang bisa tahan, saudara? Kayak sekarang ada COVID gitu loh. Wah, COVID tenang aja. Kenapa? Yang penting udah divaksin. Vaksin pertama, vaksin kedua, udah ada goodbye, COVID gitu ya. Enggak, saudara.
Enggak seperti itu. Ada juga kan beberapa orang yang kejadiannya tidak seperti itu. Sudah 2 kali apa segala macam, tapi tetap ada masalah. Saudara, selama kita ada dalam dunia, tidak ada satu orang pun yang mampu tetap bertahan menghadapi masalah-masalah kehidupan. Tapi kalau kita mampu menghadapi masalah-masalah kita dan menang, itu bukan karena saudara, bukan karena saya, tapi karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang terus setiap hari kita aktifkan, bergerak, aktifkan terus Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan kita. Ketika kita lemah, Roh Kudus itu yang menghibur kita. Ketika kita ada masalah, Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk baca firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus itu yang setiap hari mengingatkan kita untuk berdoa. Roh Kudus itu yang mengingatkan kita setiap hari untuk menyembah, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Itu karya Roh Kudus, itu kerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur saudara, Tuhan Yesus akan naik ke sorga dan Tuhan curahkan, berikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang memimpin kita. Ayat yang terakhir saudara, 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Ini yang terakhir saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh Kudus, Roh Kudus, R-nya besar, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin saudara. Jadi 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima bilang, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan Allah lah juga yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Allah lah yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dijamin karena Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Banyak janji-janji firman Tuhan dalam Alkitab, dan itu akan diberikan kepada kita. Segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita, dan itu akan diberikan kepada kita. Janji-janji yang di firman Tuhan, banyak janji firman Tuhan, dan itu akan diberikan kepada kita. Masa? Betul saudara. Hari ini dengar baik-baik. Allah memberikan kepada kita Roh Kudus, mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Itu sebagai jaminan kita. Jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jaminannya apa? Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Semua janji-janji Allah akan digenapi, yang sudah Tuhan sediakan akan diberikan kepada kita. Apa jaminannya? Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Sebab itu selama Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kita, tetap diaktifkan dalam kehidupan kita, kita nggak usah khawatir. Masalah pasti selesai. Kok bisa selesai? Betul, karena Yesus yang jamin masalah saya akan selesai. Jaminannya apa? Ada Roh Kudus. Jaminannya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang yang menjadikan semua janji-janji Allah terpenuhi dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, 2 Korintus 5 ayat 5 itu ada double porsi. Ini ayat janji firman Tuhan, double porsi, berkat double porsi. Double porsinya apa? Yang pertama, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kita selama di dunia ini secara jasmani.
Dan Tuhan juga mengaruniakan, menyediakan tempat di sorga yang luar biasa secara rohani. Jadi jasmani kita di cover oleh Tuhan, rohani kita juga di cover oleh Tuhan. Double berkat, berkat double porsi. Di dunia ini Tuhan menyertai kita. Di sorga kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan, janji Tuhan, janji Tuhan. Dan janjinya itu dikasih jaminan Roh Kudus sebagai jaminan untuk Tuhan melakukan hal itu semua dalam kehidupan kita. Saudara, siang hari ini aktifkan kembali Roh Kudus yang dalam kehidupan kita. Terus menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita mau lakukan, kita berdoa, kita serahkan kepada Roh Kudus. Kita mengandalkan Roh Kudus. Kita mempercayakan semua kepada Roh Kudus. Dan itu yang mengaktifkan juga janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, jasmani sekarang dan nanti, di sorga nanti. Dan Roh Kudus yang Tuhan memberikan sebagai jaminan sah, jaminan sah dari Tuhan. Dan itu bisa dipercaya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih atas jaminan janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kami selama kami di dunia maupun nanti kami di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji firman Tuhan ini karena ada jaminannya dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi jaminannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menolong kami. Roh Kudus yang menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan yang menolong kami. Mungkin kami dalam kehidupan ini kami kekurangan uang. Mungkin dalam kehidupan kami banyak masalah, ada sakit penyakit. Ada apapun juga, kami tidak takut. Karena kami percaya jaminan apapun, jaminan yang sudah disediakan Tuhan buat kami. Kami percaya Tuhan sudah menjamin kehidupan kami secara jasmani dan rohani dalam kehidupan kami dengan Roh Kudus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, kami tetap mengandalkan Roh Kudus yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan dan Roh Kudus yang menguatkan kami. Kami pasti menang. Karena itu janji Tuhan. Kami menang. Kami menjadi orang-orang yang menang. Karena Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami akan menang atas masalah kami. Menang atas penyakit kami. Menang atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami pegang janji firman Tuhan dengan jaminan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Tuhan pelihara jemaat Tuhan di Gereja Injil Kristus maupun di mana-mana tempat nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dipermuliakan nama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa jawab syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara sudah mendengar firman Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk ibadah minggu depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu Sulastri Rusli. Untuk para jemaat yang berulang tahun di bulan April, kami segenap anggota Gereja Injil Kristus mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yesus
Mari saudara semuanya, Bapak Ibu terkasih, kita satukan hati kita berdoa syafaat. Kami bersyukur untuk segala rahmat, kasih, dan anugerah-Mu Bapa di surga, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Siang ini kami bersyukur, indah pada waktunya seperti firman Tuhan katakan kepada kami bisa bersama-sama melaksanakan ibadah, bersekutu kepada Engkau, segenap jemaat Gereja Injil Kristus. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Siang ini kami mau satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, di mana Tuhan percayakan pemerintah pusat memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami yang dengan segenap hati memberikan banyak hal yang memajukan bangsa negara kami. Kami bersyukur buat para menteri yang bisa bekerja keras membantu visi dan misi Presiden kami. Kami bersyukur ada gubernur yang memikirkan fokus untuk masing-masing pemerintah daerahnya. Tuhan, kiranya semua yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami, mereka diberkati kesehatan, hikmat, kebijaksanaan untuk membawa bangsa Indonesia ini lebih baik lagi. Tuhan, kalau ada kendala-kendala yang memberontak negara kami berdoa satu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami hancurkan, kami usir semua kuasa roh jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari roh perpecahan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami ingat hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh pelosok negeri Indonesia. Tuhan berkati dia dengan kesehatan yang luar biasa. Mampukan dia berjalan bersama dengan Engkau. Immanuel menyertainya. Dimanapun dia berada, maka nama Tuhan dipermuliakan. Kesaksian dalam hidupnya membawa orang bertobat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami percaya Tuhan, selama kami beribadah kami sudah dengar firman-Mu. Berikan kami, impartasikan kami roh-Mu untuk kami berjalan seiring dengan firman-Mu kami melakukannya. Berkati keluarga besar jemaat Gereja Injil Kristus, berkati semuanya dengan damai sejahtera sukacita, pengharapan kepada Engkau yang tidak pernah habis. Bahkan setiap pagi Tuhan Engkau perbaharui mereka dengan iman yang luar biasa. Tuhan berkati semua yang sudah melakukan pelayanan dalam bidang komisi masing-masing di kaum bapa, kaum ibu, remaja, dan sekolah minggu. Mereka semua bergerak untuk membimbing masing-masing komisinya. Tuhan pakai mereka semua. Dan Tuhan sertai juga Ibu Gembala Sidang kami Tuhan. Berkati dia dalam usia yang lanjut, masih semangat untuk membawa jemaat sama-sama melayani. Kiranya juga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami ingat untuk jemaat-jemaat kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Yang kami ingat ada beberapa jemaat, Om Kris, Tante Yani, dan mungkin masih ada yang lain, kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi siang ini Tuhan melawat dia. Oh, darah Tuhan bilur-bilur menyembuhkannya. Berikan dia kekuatan yang baru untuk memiliki pengharapan. Tuhan selalu menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati segenap jemaat yang lainnya Tuhan, yang belum mendapat pekerjaan dan membutuhkan pekerjaan. Oh, biar dia belajar berharap kepada Engkau. Dan Engkau akan memberikan yang baik dalam hidupnya, secukupnya. Seperti Tuhan sampaikan dalam firman-Mu, Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan terima berkat dari Gembala Sidang. Mari saudara semua angkat tangan kita menerima berkat dari Gembala Sidang. Saudara-saudara yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.